Gawat, makin panas. Alasan pandemi, Pilpres diprediksi bakal diundur 2027 atau 2029. Di lain sisi, ekonomi Republik Indonesia malah turun, sekelas setara Timur Leste dan Samoa. Tak hanya itu, Ridwan Kamil mengaku ada rumah sakit yang sengaja mengkonfitkan pasien. Oleh karena itu, andai Jokowi mundur atau dimundurkan, mundurlah rezim. Alasan pandemi, Pilpres diprediksi bakal diundur 2027 atau 2029. Banyak jalan menuju Roma. Seperti itu jugalah banyak jalan menuju penambahan masa jabatan presiden. Penulis sekaligus peneliti Putu EA memprediksi Pilpres akan diundur menjadi tahun 2027 atau bahkan 2029 dengan alasan pandemi. Negara tak punya uang. Situasi sedang genting karena pandemi. Pilpres akan diundur jadi tahun 2027 atau 2029, kata Putut EA di akun Twitter. Putut EA bahkan sangat yakin prediksinya bakal menjadi kenyataan. Ingat dan catat tweet saya di atas, ujar Putut. Tak sedikit netizen yang juga memprediksi hal serupa. 90% akan terjadi. Sudah gagal atasi pandemi, mereka malah memanfaatkannya untuk kepentingan segolongan mereka, tulis Prayuda 12. Di lain sisi, Ridwan Kamil mengaku ada rumah sakit yang sengaja mengkofitkan pasien. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik ada pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19. Yang menyebut banyak penjual obat yang sengaja menaikkan harga obat-obatan yang dianggap dapat menyembuhkan COVID-19. Bahkan, Ridwan Kamil mengakui bahwa ada rumah sakit yang sengaja mengkofitkan orang yang tidak terpapar virus corona. Jadi, ada kejadian dikofitkan. Ada yang jual obat. Ada yang cari cuan dari obat-obatan. Juga ada, kata Ridwan Kamil. Tapi, itu bukan mengartikan bahwa si COVID itu datang dari sebuah konspirasi atau datang dari sebuah hal yang menurut saya diatur-atur secara masif, sambungnya. Ridwan Kamil mengatakan, sekarang bukan saatnya memperdebatkan apakah COVID-19 konspirasi atau bukan. Menurutnya, hal itu akan membuang-buang waktu. Ridwan Kamil menyarankan agar masyarakat tidak terfokus pada wacana tersebut. Sebab, menurutnya, jika COVID-19 adalah konspirasi, maka virus tersebut tidak akan menyerang seluruh dunia. Karena kan, yang terkorbankan hari ini bukan hanya Indonesia. Kalau hanya Indonesia doang yang kena, okelah. Tapi kan, di seluruh dunia, termasuk negara maju, ucap dia. Menurut Ridwan Kamil, masih banyak yang harus diurus ketimbang memperdebatkan kebenaran COVID-19 konspirasi. Ia menyebut banyak dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, sehingga akan fokus untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saya tidak mau terjebak urusan persepsi itu. Ngomongin COVID ini ya, energi saya jadi banyak bercabang-cabang. Ngurusin obat, oksigen, vaksin, rumah sakit, ujarnya. Oleh karena itu, andai Jokowi mundur atau dimundurkan, wacana, bahkan desakan agar Presiden Jokowi mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu, semua dalam kerangka konstitusi, bukan makar atau kudeta. Baik Presiden mundur ataupun dimundurkan memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Nah, kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Jika mundur, sukarela dengan meminta maaf secara serius. Mungkin tidak membawa konsekuensi hukum. Rakyat rela atau terpaksa memaafkan.
Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden yang mundur akan diganti oleh wakil presiden. Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi presiden. Ayat 2 mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya, MPR memilih wapres dari 2 calon yang diajukan presiden. Di sini, tentu terjadi lobby, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan wakil presiden, the king of lip service, the king of lip silent, bukan hal mustahil wapres mundur berbarengan dengan presiden karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah pasal 8 ayat 3 Menlu, Mendagri, dan Menhan mengisi kekosongan hingga 30 hari ke depan. MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika 2 menteri telah melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana-mana. Upeti keatasan pun patut dicurigai. Korupsi tersendiri atas berbagai komisi juga sangat mungkin. Ada bongkar-bongkaran rekening gendut mantan presiden baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tuduhan korupsi bakal menanti. Kedua, kasus pelanggaran HAM mesti diusut dan diminta pertanggungjawaban Jokowi. Pembiaran tewasnya 700-an petugas pemilu 2019, pembunuhan aparat sekurangnya 9 pengunjung, dan pengunjuk rasa pada 21 sampai 22 Mei tahun 2019, serta pembantaian 6 pengawal Habib Rizik Syihab 7 Desember 2020 adalah daging empuk dakwaan. Ketiga, mismanajemen pengelolaan ekonomi sehingga kondisi perekonomian morat-marit. Gagal menjadi rezim investasi dan utang luar negeri yang terus menumpuk. Negara gagal bayar. Untuk menutupi bunga saja, Menteri Keuangan sudah pontang-panting. Meminjam besar tanpa persetujuan Dewan dipastikan menjadi beban dan tudingan kemudian hari. Keempat, kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing dengan menjebol keran imigrasi untuk menggelontorkan kedatangan TKA Cina sangat bermasalah. Ikutan ideologi menjadi pernyataan. Bisa saja Jokowi bukan komunis, tetapi kebijakan yang membuka pintu komunisme tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia yang sangat anti PKI dan neo-PKI. Kelima, memperalat pandemi COVID-19 untuk membungkam demokrasi dan membangun oligarki, korporatokrasi, dan kleptokrasi. Kejahatan politik seperti ini wajib dipertanggungjawabkan dan harus menjadi pemberat hukuman. Aparat telah dikerahkan untuk memenuhi hasrat kekuasaan dengan menunggangi pandemi, bukan sebaliknya, menanggulangi. Tentu beresiko tinggi dan membawa kerugian besar bagi Jokowi jika sampai dimundurkan. Dosa politiknya lebih besar dibandingkan presiden pendahulunya. Kerusakan negara dilakukan dengan cepat dalam masa kekuasaan yang masih pendek. Ditambah lagi dengan ilusi jabatan 3 periode. Ketika kini tokoh kritis diborgol dan dipaksa memakai rompi orange, maka esok mungkin giliran Jokowi yang berbaju orange. Semoga hidayah dan akal sehat masih melekat pada Presiden Jokowi yang saat ini memiliki banyak gelar dari rakyat. Gelar yang bernuansa olok-olok. Kita tunggu pilihan terbaiknya.